bawah di dalam budaya kita sehingga semua bisa jalan dengan baik. Pada bagian terakhir saya ada beberapa catatan untuk ganti semua. Ya, pertama tadi saya bilang merawat dan mengelola politik dalam keragaman budaya Allah seperti layaknya kita mau masuk lego-lego yang sedang berjalan. Jadi politik terbagi disandingkan dengan lego-lego. Yang kedua, kita mengharapkan supaya pilkada ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Nah, kami pemuda telah melihatnya ini dengan baik. Nah, saya membahasakan pemuda melihat kericuan masa lalu, belajar dari yang masa lalu untuk melihat satu kebaikan ke depan. Untuk melihat satu kebaikan ke depan. Nah, untuk melihat ke depan ini, saya mencatat dari Richardson itu ada tiga jenis orang untuk melihat masa depan ini. Pertama, mereka yang membiarkannya terjadi. Ini loh, pemilu mau jalan, mau rukun atau tidak, kita tunggu saja lah. Apa yang terjadi. Itu namanya membiarkannya terjadi. Sekarang harapan Gamki adalah politik yang rukun, ya, toleran. Tapi harapan ini ada tiga jenis orang melihatnya. Biarkan terjadi saja, apa yang terjadi. Tapi yang kedua dia bilang membuatnya terjadi. Artinya dengan harapan politik yang damai dan toleran ini, dia ikut menyikapi untuk terjadi. Nah, antara lain dengan seminar ini sebenarnya mau membuatnya terjadi, politik yang toleran dan rukun ini terjadi. Karena itu buat seminar ini. Setelah itu akan ditindaklanjuti lagi dengan mempengaruhi atau mengajak lebih banyak orang yang terlibat. Tapi orang ketiga adalah orang yang bingung atas apa yang terjadi. Karena huru-haranya terlalu banyak, bingung atas apa yang terjadi. Nah, saya ingin memastikan Gamki dan pemuda yang hadir, kira-kira kita ini berada di mana? Apakah membiarkannya terjadi, membuatnya terjadi, atau bingung atas apa yang terjadi? Kalau melalui semangat seminar ini, Gamki sudah membuatnya terjadi. Lagi nanti kalau sudah pada akhirnya politik itu datang kepada konsepsi politik yang lain, atau pada konsepsi Soekarno tentang Trisakti. Berdaulat, suatu masyarakat yang harus berdaulat di bidang politik, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam budaya sendiri. Ya, itu kalau Soekarno yang ngomong itu berarti bangsa Indonesia. Itu kita harus politik tapi berdaya di bidang politik, paling kita politik yang kami disebut balik itu demokrasi kita, ya. Kita masih menganut demokrasi pilihan oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kalau itu harapan kita nanti untuk pemilu yang rukun, damai dan toleran itu harus diikuti dengan eksistensi kita dalam mengajak, bersosialisasi bersama semua komponen masyarakat. Tadi Pak Ketua KPU bilang sekitar
sekitar 62,34 pemilih kita adalah kaum muda. Nah, ini kalau bisa tercapai, seperti tadi satu adik bilang tadi, itu bisa diajak untuk kampanye damai. Kampanye damai bisa tercapai. Karena 62,30 sekian persen itu pemuda, maka pemuda itu sudah lebih eksis. Nah, dalam budaya politik itu ada 3 atau 4 jenis. Pertama, budaya politik yang sangat rendah sekali, dia tidak mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Budaya politik yang kedua, dia sudah budaya politik kaula yang lebih aspek ekonomi sosial sudah baik, tapi dia belum terlalu banyak juga terlibat dalam politik. Yang ketiga adalah budaya politik partisipatif, sudah lebih banyak orang terlibat. Nah, terutama karena pendidikan pemuda. Dan bagi kita di Alor, 62,38% itu adalah mereka yang sudah masuk dalam kategori budaya politik partisipatif. Mereka akan beropini, mereka akan aktif berpolitik. Nah, kalau ini yang terjadi, tinggal kita lihat. Karena 62, maka mereka akan beropini dan aktif berpolitik. Ini menjadi sasaran garapan pemuda untuk mempengaruhi sehingga hal-hal positif yang bisa dibawa dalam pemilu. Saya kira beberapa hal itu ya. Terima kasih. Salam.